Berdi. Ya. Ya, saya berziarah ke makam almarhum anak saya sama menantu saya pada pagi hari ini bersama cucu saya. Berkenaan dengan beberapa hari ini dia sering menyebut papi dan maminya, bahkan dia minta diantar oleh papi dan maminya ke sekolah dan ingin lagi dijemput oleh papi dan maminya pulang sekolah. Jadi bagi saya menjadi pikiran ya, menjadi tidak nyaman saya di malam hari jadinya. Kenapa tiba-tiba aja cucu saya ini sering menyebut papi dan maminya sampai minta diantar ke sekolah. Nah, sehingga nggak ada yang bisa saya lakukan selain dari membujuk-bujuk dia di rumah, tapi ternyata ada juga sesuatu yang mengganjal. Maka saya mengambil suatu kesimpulan sama Oma, bagaimana kalau kita berziarah ke makam, kita bawa si Gala, cucu ini, ya mungkin apakah papinya sama maminya kangen atau dia kangen, saya nggak tahu, alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas dia beberapa hari di sini. Nah, itulah dasar landasan saya membawa dia berziarah pada sore pada pagi. Ya, dan ini sangat berkesempatan dengan 2 tahunnya orang tuanya meninggal ya, kepergian orang tuanya pas bertepatan 2 tahun. Jadi dia menyebut-nyebut ini dalam seminggu kemarin, bahkan sampai 2 hari yang lewat masih dia kepingin diantar oleh papi dan dia sekolah, sehingga saya sendiri ya, melakukan hal itu. Saya antar dia ke sekolah dan saya jemput ke sekolah. Itu tidaklah seperti apa yang diharapkan kita seperti yang papi dan maminya. Tidak sudah menang. Pak Haji, ketika Gala selalu menyebutkan papi maminya, apa sih perasaan Pak Haji dalam lubuk hati gitu? Kalau perasaan saya sama Oma ya sebenarnya disampaikannya ke Oma. Saya sendiri nggak disampaikan, waktu dimandiin sama Oma disampaikanlah ke Oma. Sehingga Oma selesai dimandiin udah bisa dengan dia sudah bantu, Oma-omanya sudah dibawa bersih sama Oma. Oma menceritakan Oma sempat ya mengeluarkan air mata juga, dan saya tentu sedih juga ya, kasihan kepada anak dengan umurnya baru 3 tahun kok sudah ada pemikirannya seperti itu. Nah, bagaimana kita nanti menjelaskannya kepada dia ya kalau setelah dia sudah besar, saya ngeri juga dia jangan sampai down, dia sampai kecewa. Ya, itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Saya mencarilah suatu pembicaraan yang bisa mengalihkan dia, menghibur dia lah di rumah. Selama kejadian tahun 2 tahun, seperti apa nih? Ada yang membuat sedih ketika sekarang almarhum sudah 2 tahun. Seperti apa yang membuat sedih Pak sendiri? Saya sudah sering juga kalian tanya ya, masalah sedihnya saya kepergian anak dan menantu saya ini memang sedih sangat mendalam bagi saya. Banyak hal yang membuat saya sedih ya. Ini saya buka aja sekarang ya. Kepergian anak saya dulu, sebelum anak saya almarhum ini pergi, ini meninggal ya, itu saya ngumpul dulu di rumah. Semuanya anak saya ngumpul di rumah. Maghrib di rumah. Walaupun siang mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah segala macam, tapi di rumah sore hari di rumah, malam di rumah. Waktu itu? Ya, waktu sebelum meninggal. Setelah dia menikah, baru berpisah satu, yang 3 masih tetap di rumah aja ya. Paling bolak-balik ke rumah abang ini, almarhum Devi, kan dekat dari rumah ya. Tetapi setelah almarhum pergi, kesedihan kami itu sangat mendalam. Pertama kami kehilangan anak saya itu almarhum Devi sama Panes. Selang beberapa waktu anak-anak saya mulai juga bukan meninggalkan apa-apa ya, dia mencari tempat tinggal, yang si Peran tinggal di tempat usahanya, yang si Puji beli tempat tinggal di Andara, yang si satu lagi beli di Bintaro. Sehingga saya sekarang sehingga dalam jangka tidak berapa lama itu kami agak merasa kesepian, hanya ada Segala. Tapi Segala ini kan sudah beberapa lama ini, sudah sekian bulan juga sudah tinggal bersama Puji. Sehingga memang secara spontan, secara apa ya, serentak kami tinggal kadang berdua sama Oma ya. Namun semua itu kami belajar menerima kenyataan ini. Bagi kami sih senang saja sebenarnya melihat anak-anak bisa berkarir ya, bisa mempunyai suatu usaha yang bisa menghidupkan dia. Tapi kesedihan sepi kehilangan itu. Jadi
agak tidak seperti dulu. Maghrib makan barengan. Sekarang untuk makan barengan semua, aduh, kecuali kalau ulang tahun kayak kemarin mau. Artinya dengan kesibukan mereka diwajarkan ya Pak Haji ya? Diwajarkan. Satu sisi saya merasa senang, merasa gembira. Cuman kalau di rumah, kalau lagi Gala menyebut papi dan mami itu kita sedih ya. Iya, iya. Bukan papinya maminya aja, yang lain juga kan gitu ya. Jadi di situ. Ya, pandai-pandai. Pak Haji, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini, maaf ngulang lagi, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini Gala lagi rewel kangen mami-maminya berarti ya? Dibilang rewel banget sih enggak ya. Artinya mungkin hanya pikirannya aja ya. Dia nggak rewel. Makanya saya jadi pemikiran bagi saya. Dia nggak rewel. Tapi kok tiba-tiba aja dia menyebut papi dan mami. Sementara saya sama Oma kami di rumah sudah mulai tidak membicarakan itu, sudah mulai ya udah mempunyai kesibukan. Apalagi saya di tengah-tengah sosialisasi dengan masyarakat ini, saya sudah sibuk dengan urusan lain. Jadi nggak teringat. Cuman dianya, jadi kan mungkin kaget kan? Kok di situ pikirnya, apakah ada orang yang menyampaikan ke dia atau dia dari mana dapat pembicaraan seperti itu, alam. Mungkin dimimpikan atau gimana papi maminya sehingga Gala nih manggil-manggil. Alam lah bagi saya nggak paham juga. Alam bagi saya, cuman ya dia menyebut papi mami itu aja yang jadi sampai sekarang pun jadi pikiran juga bagi saya. Biasanya kalau ada orang ada fotonya, dia perlihatkan kita papi dan mami. Oke, ini enggak, tapi dia bercerita ingin diantar ke sekolah, maminya ingin dijemput oleh papi mami. Saya menyesal waktu itu kenapa? Saya nggak nganter dia ke sekolah. Saya nganterin jarang nganter dia sekolah dan jarang menjemput dia. Sehingga dengan omongan itu besoknya saya antar dia ke sekolah. Berarti ada nanti dengan kejadian Gala ini Pak Haji akan tetap mengantar jemputkah atau gimana? Diusahakan gitu? Mengantar terus sih enggak lah ya, karena jauh juga ya. Paling sekali-sekali mungkin akan saya antar ya demi menyenangkan dia. Enggak akan terus. Apalagi dia tinggalkan juga di rumah Sepuji. Senin dia sampai Sepuji. Ya mungkin diantar Senin, mungkin bisa dijemput hari Jumat, mungkin begitu. Enggak. Setiap hari saya juga punya kegiatan kesibukan akan saya akan ikut mencaleg. Jangan lupa itu ya. Jadi dalam rangka sosialisasi dengan masyarakat saya sibuk juga. Haji, kenapa hari ini mungkin Puji ikut bareng? Tadi dia mau ikut, cuma nggak kejar waktu. Mungkin dia kesini, tapi nggak jam berapa. Nanti malam juga ada acara pengajian juga. Enggak. Itu enggak. Artinya saya ya 3 orang atau 4 katakanlah 6 orang saya berdoa. Itu aja. Pak Haji, perkembangan Gala sejauh ini seperti apa? Alam deh, cuman si Puji cuman yang tadi cuman nggak kejar waktu. Entah jauh entah kapan nggak tahu saya, tapi dia akan katanya begitu. Soalnya bagi dia kenangnya sangat sulit. Tadi kan di video itu juga kan Puji juga menghibur Gala tidak sedih ditinggal oleh bapak ibunya. Jadi juga melihat tentang apa kedekatan antara Puji dengan Gala seperti apa? Ya kalau si Puji dengan si Gala kan sangat dekat sekali. Itu sudah boleh dibilang maminya kedua lah si Puji. Jadi dia menganggap maminya dia tuh. Artinya dengan kehilangan mamanya, siapa lagi maminya si Puji dan juga si Oma. Pak Haji melihat si Gala yang ketika itu kan ingin diancam oleh bapak. Kita lihat ada dewasa. Iya, pemikiran seperti itu enggak enggak sembarangan ya. Dengan umur anak 3 tahun rasanya belumlah dia akan mengeluarkan seperti itu menurut saya sih ya. Tapi dengan umur anak 3 tahun tanpa kita banyak berbicara tentang papi dan maminya tentu membuat kaget. Jadi kalau pembicaraan kita sehari-hari masalah papi maminya atau kita menyebut-nyebut itu mungkin ya. Terasa cukup ya. Terima kasih Pak Haji.